Situasi terkini, peramatan sangat ini pemadaman. 19 rumah dan kontrakan warga terbakar di pemukiman padat penduduk di Jalan Trikora, Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. 20 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 petugas dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena akses sempit. 302. Api padam 2 jam kemudian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga yang merambat ke rumah warga lainnya. Bang, untuk korban jiwa bang dalam peristiwa kebakaran ini yang mengungsi ada berapa bang? Yang mengungsi ada 20 kakak, 60 jiwa. Bang, saat kebakaran malam tadi apakah ada korban jiwa bang? Alhamdulillah korban jiwa tidak ada. Korban luka? Akibat kebakaran ini 60 jiwa kehilangan tempat tinggal dan mengungsi sementara di masjid dan pelataran rumah warga. Korban kebakaran berharap bantuan dari pemerintah. Ya, saya sih mengharapkan rumah saya ya bisa kembali normal seperti dulu, Pak. Bisa dibangun lagi. Dan juga saya sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah, khususnya dinas sosial, Pak. Biar yang jadi korban sini biar rumahnya bisa dibangun lagi. Lokasi kebakaran ini telah dipasang garis polisi dan kasus kebakarannya ditangani Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di Jalan As-Sofa, Sukabumi Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air disertai material yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Warga panik dan mengevakuasi barang mengetahui api menjalar ke sejumlah bangunan lain yang berdekatan dengan sumber api. Petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku bersama warga untuk memadamkan api. Menurut warga, penyebab kebakaran ini diduga berasal dari korsleting listrik dan sedikitnya 50 rumah ludes terbakar api. Nyala gitu ya. Ya mungkin ada klesek-klesek gitu. Dari saluran pendek ya. Itu udah nggak tahu udah besar, kita memadamkan susah. Itu aja mungkin jangan bisa tahu ya. Jadi api langsung membesar? Nah, langsung besar. Itu posisinya di tengah pemukiman atau? Enggak, di tengah sini. Masih harus gang ini. Dari rumah kontrakan atau? Enggak, bukan rumah kontrakan, rumah saya sendiri. Jadi kita punya rumah tuh dibagi-bagi gitu. Benar jangan ini kita menakar punya ruang majelis. Sekitar kalau kena ini sekitar 40-an lah ya, apa 50, sekitar 50-an lah. Selang 2 jam, kebakaran ini berhasil dipadamkan setelah 26 mobil damkar gabungan diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kasus kebakaran ini ditangani Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainis melaporkan. Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sindo Today, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Yasmin Atania. Dan saya Cika Mutazam, dan sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Seorang anak berusia 8 tahun dibawa oleh wanita tak dikenal menggunakan sepeda motor di perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Tidak hanya diajak berkeliling oleh pelaku, pemirsa, cincin emas korban juga dirampas. Dari rekaman kamera pengawas salah satu perumahan di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, nampak korban seorang bocah berusia 8 tahun dan pelaku tengah melintas dengan dibonceng sepeda motor. Korban saat itu diajak oleh seorang wanita yang tak dikenal saat bermain tak jauh dari rumah, berkeliling sebelum dibawa keluar dari area perumahan.
Saat itu pelaku yang mengendarai sepeda motor metik berwarna merah mengikuti korban hingga akhirnya menghampiri korban dengan menanyakan perihal sekolah korban. Pelaku kemudian meminta korban untuk menemaninya naik motor. Saat sudah berada sejauh 3 km, korban diturunkan dan cincin emas yang menempel di jari korban dirampas pelaku. Anak saya karena dia polos, dipaksa juga sama ibu-ibu, dipaksa naik ke motor, dibawa deh tuh. Dibawa sampai ke daerah Meruya Residen. Dia turunin di situ dan emasnya tuh, cucian emasnya tuh diambil sama dia. Saat ini korban sudah kembali ke rumah. Orang tua korban berharap Kepolisian Sektor Kembangan Jakarta Barat dapat segera menangkap pelaku agar tak terjadi kasus ini kepada korban lainnya. Dari Jakarta, Miftahul Gaini Ainis melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 orang yang menjadi DPO kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital dan beberapa warga sipil. 3 DPO ini juga berperan sebagai pemilik situs judi online serta mengelola ribuan web judi online. Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya kembali menangkap 3 orang DPO dalam kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Ketiganya, B, BK, dan HF ditangkap saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta usai kembali dari luar negeri. Sama dengan penangkapan DPO HE, ketiganya berperan sebagai pemilik web judi online serta pengelola ribuan web judi online agar tidak diblokir pihak Kementerian Komunikasi dan Digital RI melalui tersangka MN yang merupakan pegawai Kementerian Komdigi. Selain menangkap pelaku, penyidik turut menyita barang bukti 3 ponsel, 3 kartu ATM serta uang tunai senilai 600 juta rupiah yang terdiri dari mata uang rupiah dan mata uang asing. Adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengelola ribuan web judi agar tidak diblokir oleh Komdigi. Hingga kini Polda Metro Jaya telah menangkap 22 orang tersangka yang mana 10 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 13 orang masyarakat sipil. Selain itu, penyidik masih memburu 3 DPO lainnya berinisial A, J, dan BS. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Brasil Sabtu malam waktu setempat usai lawatannya ke Peru. Prabowo dijadwalkan akan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20. Pemirsa, Presiden Prabowo bersama rombongan tiba di Bandara BSR do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, pukul 23:25 waktu Brasil. Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Commander of the Airbase Kolonel Aviador Fabio Ferreira Silva, Dubes Brasil untuk RI, Jorge Monteiro Prata, Dubes RI untuk Brasil Edi Yusuf, dan Atas Pertahanan KBRI Brasilia Kolonel Infanteri Rizal Aswam Awan Amanda. Selain itu, tampak pula pasukan jajar kehormatan yang turut menyambut dan juga mengiringi Presiden Prabowo menuju kendaraan. Dalam kunjungan kali ini, Presiden Prabowo diagendakan untuk menghadiri KTT G20. Selain itu, Prabowo juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara sahabat di sela kunjungannya. Kedatangan Presiden Prabowo di Brasil juga disambut puluhan warga Indonesia. Mereka menyiapkan buket bunga untuk diberikan kepada Prabowo setibanya di Brasil. Sejumlah WNI mengaku merasa bangga bisa melihat langsung kehadiran Presiden Prabowo yang tiba di Rio de Janeiro. Mereka bahkan ada yang menunggu hingga 3 jam demi bisa melihat Prabowo. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo menghadiri APEC Economic Gala Dinner 2024 bersama para pemimpin dunia yang digelar di Istana Kepresidenan Peru Palacio de Gobierno Jumat malam waktu setempat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri APEC Economic Gala Dinner 2024 yang diselenggarakan di Istana Kepresidenan Peru, Palacio de Gobierno, di Lima, Peru pada Jumat 16 November 2024.
Presiden Prabowo tiba di Istana Kepresidenan Peru pada pukul 19 malam waktu setempat. Dalam momen gala dinner tersebut, Prabowo tampak akrab bercengkrama dengan sejumlah pemimpin dunia. Salah satu momen menarik terjadi saat Prabowo bergandengan tangan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden sambil berbincang dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Nampak pula momen keakraban antara Presiden Prabowo dengan Presiden China Xi Jinping yang duduk bersebelahan saat gala dinner. Adapun dalam rangka forum KTT APEC 2024 di Peru, Prabowo turut melakukan sejumlah pertemuan bilateral, di antaranya dengan Presiden Peru Dina Boluarte, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Vietnam Luong Chong, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, dan juga Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon. Pemirsa, selama berada di Peru, Presiden Prabowo tak hanya hadiri KTT APEC, tapi juga menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah kepala negara sahabat. Forum KTT APEC 2024 yang dihadiri 21 pimpinan negara ini menyoroti 3 isu prioritas, yakni perdagangan dan investasi, digitalisasi, serta pertumbuhan yang berkelanjutan. Selama berada di Peru, Presiden Prabowo tak hanya hadiri KTT APEC, tapi juga menggelar pertemuan dengan kepala negara lainnya untuk menjalin kerjasama memajukan sektor ekonomi hingga menerapkan perdagangan bebas yang berprinsip pada keadilan. Kita meneruskan suatu jaringan network antara pemimpin-pemimpin di Pasifik. Kita bahas banyak masalah, bagaimana kita menjaga perdagangan yang baik, yang terbuka, tapi adil. Ya, saya kira itu kesempatan yang baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Hati-hati di jalan Pak. Indonesia ingin seperti apa di tengah-tengah? Kita ingin perdagangan yang teratur, yang bebas, tapi adil. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Kampanye Akbar calon Bupati di Lumajang, Jawa Timur diwarnai kericuhan antar pendukung. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Sindo Today. Anda kembali di Sindo Today pemirsa. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Petugas mengimbau warga sekitar untuk waspada banjir lahar dingin. Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu 1.500 hingga 2.500 meter di atas puncak kawah. Sementara aliran lava mengarah ke timur laut sejauh 4.340 meter dari pusat erupsi dan 3.800 meter ke arah barat laut. Selain itu sempat terjadi 1 kali gempa tektonik lokal selama 9 menit. Kementerian Komunikasi dan Digital akan mendirikan Pusat Informasi dan Media Bencana Erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Pusat Informasi dan Media dinilai penting untuk memastikan publik memperoleh informasi yang akurat. Tidak hanya itu, Kemkom Digi juga akan segera memulihkan akses komunikasi dan telekomunikasi di sekitar lokasi erupsi Gunung Lewatobi. Pemulihan signal dan penguatan signal. Jadi dikarenakan tipikal pengungsiannya itu adalah padat warga, ya sehingga satu titik itu membutuhkan signal yang cukup besar bandwidth-nya, dan bandwidth ataupun data sangat dibutuhkan dalam kondisi kritis seperti ini. Hingga kini erupsi susulan masih terjadi dengan besaran fluktuatif. Masyarakat di sekitar gunung diimbau tidak beraktivitas apapun dalam radius 7 km dari pusat erupsi. Selain itu, masyarakat di sekitar Gunung Lewatobi diimbau untuk waspada banjir lahar dingin.
Pemirsa, debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 mengusung tema perkotaan dan perubahan iklim. Para kandidat pun saling adu argumentasi untuk meyakinkan masyarakat. Selain diwarnai dengan adu argumentasi antar paslon, debat Pilkada Jakarta ketiga ini juga menggunakan tambahan format baru, di mana warga dapat bertanya langsung kepada para paslon. Pihak KPU Jakarta menayangkan video berdurasi singkat yang menampilkan warga bertanya kepada paslon saat debat berlangsung. Video-video itu telah diseleksi oleh para panelis agar tetap relevan dengan tema debat. Meskipun ada format baru, durasi program debat tetap sama dan tak ada perubahan, yakni selama 150 menit. Debat kali ini menandai berakhirnya program debat Pilkada Jakarta 2024. Para paslon Cagup-Cawagup telah menyampaikan visi misi serta sejumlah program untuk Jakarta selama 5 tahun ke depan. Pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mempertanyakan wacana Ridwan Kamil yang akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Hal tersebut lantaran wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat dari Bandung ke Tegalega tidak kunjung terrealisasi. Pasangan nomor 1 sempat menyampaikan bahwa sebagai Gubernur Jawa Barat akan memindahkan pusat pemerintahan dari Gedung Sate di Bandung ke Tegal Luar, tapi tidak jadi. Kemudian baru-baru ini Kang Emil juga bilang, atau pasangan nomor 1 menyampaikan bahwa akan memindahkan balai kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk mau dipindahkan, karena IKN kan Jakarta bukan ibu kota lagi, di pusat pemerintahan balai kota banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor 1? Di Jawa Barat, Bandungnya udah jadi kota wisata. Bercampur-campur dengan kota pemerintahan. Kemacetan di mana-mana. Tentara-tentara di Bandung itu rumahnya jauh, Mas. Karena dulu memang pusat militer dari zaman kolonial. Sehingga ibu kota Jawa Barat memang tidak cocok untuk ada pusat pemerintahan lagi, maka ada wacana itu. Jakarta juga sama. Kalau tadi ada yang tertawa urusan imajinasi, lah IKN itu datang dari imajinasi. Nah sekarang kalau Jakarta mau mengurangi macet, selain perluasan transportasi publik, mari benerin tata ruangnya. Salah satunya adalah pusat kantor pemerintahan dikurangi dari pusat. Tentu ini harus didialogkan kepada stakeholder di Jakarta. Jadi IKN adalah imajinasi, wacana ini juga imajinasi, realitanya kita diskusikan. Mohon maaf. Pemirsa, Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mempertanyakan kenapa teras Cihampelas di Bandung, Jawa Barat yang dibangun Ridwan Kamil kini mati suri setelah diterpa pandemi. Dharma juga kembali menyinggung pandemi COVID, deflasi, dan inflasi yang merupakan desain pihak tertentu. Kita ketahui bersama Bapak punya ikon di Bandung adalah teras Cihampelas dengan proyeknya. Betul Pak ya? Nah, ternyata apa yang Bapak sudah imajinasikan, ya, imajinasi Bapak realisasikan, ternyata setelah pandemi COVID lagi, itu mati suri Pak. Dan para pedagang menjadi malas untuk meneruskan. Bahkan mereka sekarang berdagang di trotoar atau di emper-emper. Karena apa? Karena sepi tempatnya. Pak Dharma punya rumah. Terus Pak Dharma pindah oleh pemilik baru, rumahnya nggak diurus. Terus orang-orang bilang, oh ini salah Pak Dharma, rumahnya jadi hancur. Kan nggak begitu. Karena pengganti saya tidak melanjutkan, tidak mempromosikan, sehingga terjadilah apa yang tadi disebutkan. Beda halnya kalau kami membangun, terus gagalnya kami masih saat memimpin. Nah itu kan bisa didebatkan. Tapi kalau mempertanyakan masa lalu padahal ada pengganti yang seharusnya melanjutkan, memelihara, memuliakan PKL, ya itulah kira-kira jawabannya. Waktu Bapak jadi wali kota, COVID belum ada Pak. Pandemi itu terjadi awal tahun 2020.
sebenarnya COVID ini tidak perlu terjadi kalau kita berani menyampaikan kepada pimpinan. Karena COVID inilah yang selama ini saya perjuangkan untuk menolak pandemi lagi. Karena saya tahu semua persoalan inflasi yang terjadi di bangsa ini by design, Pak. Adanya deflasi, terjadi inflasi. Adanya barang-barang import membanjiri, akhirnya apa? Produsen lokal tidak mampu lagi, pajak tinggi. Pemirsa, Dharma Pongrekun Cagup Jakarta nomor urut 2 menyebut air merupakan kebutuhan dasar manusia. Dharma mencetuskan sejumlah ide, salah satunya air siap minum gratis bagi warga Jakarta. Saya rasa pembatasan tidak perlu dilakukan karena air merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau perlu yang dibatasi adalah hentikan korupsinya. Itu sesungguhnya yang harus dibatasi. Kalau korupsi tidak ada, rakyat Jakarta tidak perlu membeli air galon. Karena sebenarnya PDAM mampu menyiapkan teknologi itu. Hanya persoalannya apakah ada goodwill, ada political will di situ. Waspada dengan permainan revolusi industri. Bapak. Kemudian sebenarnya kalau kita tahu cara mengatasinya, sudah ada 2 waduk di Sukamahi dan juga waduk Ciawi. Itu bisa kita manfaatkan untuk menampung banjir kiriman. Mulai sekarang saya mengajak, mari kita tidak menganggap banjir itu musibah, tapi mari kita menganggap banjir itu adalah rezeki dari Tuhan, sehingga sikap alam terhadap kita kepada alam akan menentukan hasilnya. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno memaparkan sejumlah solusi tentang pengelolaan sampah. Menurutnya, produksi sampah bisa ditekan hingga 35% jika rumah tangga melakukan pemilahan sampah. Sebetulnya restribusi sampah ini tidak dibutuhkan jika tata kelola sampah sudah benar dan efisien. Karena itulah keluarlah peraturan ini. Kemudian pemilahan dulu sampah itu harus berangkat dari rumah tangga. Masalah sampah bisa selesai sampai 35% jika bisa dipilah dari rumah tangga. Bank sampah di Nagara Banju, orang yang bisa memilah sampah plastik justru diberi uang. Kemasan plastik menjadi deposit. Sistem pengaturan sampah sesuai jenis sampai hilir, sampai sampah terkelompokkan. Kemudian pengolahan sampah modern, RDV, refuse, di-refuel, sampah diolah menjadi bahan bakar. Kemudian sampah bisa menjadi energi, menjadi PLTA sampah. Kemudian bisa dijadikan sampah produk yang bernilai. Saya punya usaha restoran, kami memilah sampah dari rumah, karton, plastiknya kami pisahkan, kami kirim ke bank sampah, dan itu menjadi pelatihan satu ekosistem dari sebuah perumahan yang memang ada di sekitar ini. Jadi mungkin saran saya nanti kita akan ciptakan ekosistem seperti ini di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki, bukan menjadi masalah. Pemirsa, kurang dari 2 pekan Pilkada Jakarta, pertarungan calon gubernur dan wakil gubernur kian sengit. Sejumlah tokoh berpengaruh digandeng untuk mengerek elektabilitas paslon. Sejumlah tokoh yang disebut-sebut berpengaruh terhadap suara pemilih digandeng calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta untuk meningkatkan elektabilitas mereka. Para pasangan calon kemudian berlomba untuk memperoleh dukungan dari tokoh berpengaruh tersebut. Beberapa waktu lalu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Selain mengklaim telah mendapat dukungan dari Jokowi, RK juga mengaku mendapat nasihat dari Jokowi. Ya, saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Per hari ini juga masih kurator IKN, bertanya tentang pengalaman beliau khususnya yang teknis tentang Jakarta, karena Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga, untuk membekali saya dengan hal-hal terkait Jakarta, masa depannya seperti apa, dan ya 90% nasihat-nasihat buat saya yang masih muda ini untuk berbuat lebih baik dan lebih berprestasi. Yang pertama, Bapak Ridwan Kamil ini kan
memiliki pengalaman sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, sehingga saya kenal betul beliau. Dan yang kedua tadi juga diskusi mengenai perencanaan untuk Jakarta, gagasan-gagasan besar untuk Jakarta. Saya kira semuanya sudah sangat jelas sekali. Sudah. Selain bertemu Jokowi, sehari sebelumnya RK juga bertemu tokoh berpengaruh lainnya, yakni Presiden Prabowo. Pertemuan berlangsung hangat dalam sebuah makan malam dan membahas sejumlah hal, di antaranya terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Tidak hanya pasangan RK Suswono, calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno juga menemui tokoh berpengaruh lain, yakni Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Pertemuan digelar secara tertutup, namun dijelaskan dalam media sosial Anies dan Pramono bahwa pertemuan itu membahas mengenai Jakarta. Pemirsa, Lembaga Survei Carta Politika Indonesia menyampaikan data soal pengaruh endorsement Jokowi dan Anies Baswedan. Hasilnya, endorsement dari Anies cukup tinggi mempengaruhi suara paslon Pilkada Jakarta. Menurut survei dilakukan 19 hingga 24 September 2024, populasi survei merupakan seluruh warga Jakarta dengan jumlah responden 1.200. Pada survei ini ditanya, seandainya Jokowi dan Anies mendukung salah satu paslon Pilkada Jakarta, apakah akan memilih atau tidak pasangan yang didukung kedua tokoh tersebut? Hasil surveinya, survei endorsement Jokowi memilih paslon yang didukung Jokowi adalah 16,8%. Tidak memilih paslon yang didukung Jokowi 64,4%. Kemudian tidak tahu 18,8%. Sementara survei endorsement Anies memilih paslon yang didukung Anies 27%, tidak memilih paslon yang didukung Anies 53%. Kemudian tidak tahu adalah 20%. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali berkampanye untuk paslon Cagup-Cagup Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin di Grobogan, Jawa Tengah. Menurut Jokowi, Grobogan merupakan wilayah potensial untuk mendulang suara bagi paslon nomor urut 2 tersebut. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Lutfi Yassin tiba di Simpang 5 Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah dan langsung diserbu ribuan warga yang sudah menunggu lebih dari 4 jam pada Minggu siang. Ribuan warga baik pendukung dan simpatisan ini ricuh berebut kaos yang dilempar oleh Joko Widodo dan Lutfi. Beberapa emak-emak yang ikut di tengah kerumunan sempat terjatuh dan terjepit. Momen berebut kaos seperti ini terus terjadi di sepanjang jalan protokol hingga alun-alun Purwodadi sejauh 1 km lebih. Jokowi mengaku Grobogan merupakan wilayah terbesar dan diharapkan bisa menjadi salah satu pendukung kuat untuk memuluskan calon gubernur Jateng nomor urut 2 ke kursi gubernur. Alasan memilih Grobogan, Pak, menjadi tempat ketiga Pak W ini? Alasan memilih Grobogan? Ya, kita akan melihat ada angka-angka, ada evaluasi dari situ, dari survei. Dalam kampanye ini, 2 tim pemenangan dan pendukung calon Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setio Hadi Sugeng dan Bambang Pujianto Catur juga membaur, memadati sepanjang jalan hingga alun-alun Purwodadi. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, Ainus melaporkan. Pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum RI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menggelar kampanye Pilkada Damai di Jakarta Pusat. Kampanye tersebut untuk mengajak kaum perempuan agar berani ikut mengawasi pelaksanaan pilkada, mengingat lebih dari 50% pemilih adalah kaum perempuan. Kampanye Pilkada Damai 2024 digelar di Hari Bebas Kendaraan Bermotor, tepatnya di depan kantor Bawaslu Jalan Ahmad Tamrin, Jakarta Pusat.
Kali ini kampanye yang dihadiri Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, serta Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, Arifah Fauzia, dan Wakil Menteri PPA, Veronika Tan. Diawali dengan menggelar jalan santai sambil membawa spanduk. Kampanye bertajuk Perempuan Berani Mengawasi dan Memilih bersama Lawan Diskriminasi. Selanjutnya, kampanye Pilkada Damai dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh Bawaslu, KPU, serta Kementerian PPA. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzia, kampanye Pilkada Damai 2024 digelar guna meminimalisir potensi terjadinya kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan di Pilkada 2024. Ya, kita meminimalisir sekecil mungkin kekerasan terhadap perempuan seperti intimidasi karena kurangnya pengetahuan perempuan dalam memilih calon pemimpin di daerahnya gitu. Jadi kita awasi bersama-sama beserta Bawaslu dan kawan-kawan semua agar para perempuan khususnya bisa memilih sesuai dengan hati nuraninya. Kita harapkan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan itu tidak dilakukan dan kemudian para pemilih perempuan bisa bebas dalam melakukan hak pilihnya maupun hak dipilihnya, baik hak memilih maupun hak dipilih. Meski berharap tak menemukan adanya kasus kekerasan hingga intimidasi terhadap para pemilih perempuan, namun Bawaslu memastikan bakal menyampaikan hal tersebut ke Sentra Gakumdu apabila ditemukan unsur tindak pidana. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, jelang Pilgub Jakarta 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menggelar simulasi pemungutan dan juga penghitungan suara di Korsunter Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Simulasi dilakukan agar para kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS memahami tugas yang akan dijalankan saat pencoblosan pada 27 November nanti. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara menggelar simulasi pemungutan dan perhitungan suara di Gorsunter Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hal ini dilakukan dalam rangka memastikan kesiapan pemilihan Cagup dan Cawagup Jakarta pada 27 November 2024 mendatang. Selain mengundang KPPS, Kelurahan Sunter Agung dan Sunter Jaya, masyarakat setempat juga turut diundang sebagai pemilih dan simulasi ini untuk mengetahui estimasi waktu pemungutan dan perhitungan suara saat hari pencoblosan. Mereka mengetahui bagaimana caranya melakukan pemungutan suara sejak pemilih hadir, kemudian saksi, lalu pengawas TPS semuanya hadir, kemudian mengawalinya dengan pengambilan sumpah, membuka kotak, kemudian mengantri semua pemilih memanggil untuk memberikan suaranya kepada tempat bilik suara, kemudian kembali ke tempat masing-masing. Mengingat memasuki musim penghujan, KPU Jakarta Utara juga akan mengantisipasi TPS rawan seperti kotak suara basah maupun TPS banjir. Diketahui di Jakarta Utara terdapat 1.300.000 calon daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak suaranya untuk memilih Cagup dan Cawagup Jakarta. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Medina dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih rekan Yasmin dan Cikal, dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas hari Senin pagi Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan.
di mana dapat Anda lihat bersama di layar kaca Anda arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terjadi peningkatan volume arus kendaraan, yakni arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi maupun sebaliknya. Saat ini terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar tidak menggunakan jalur bus Transjakarta sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya, arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet saat ini dalam situasi ramai dan terlihat lancar. Antrian kendaraan di belakang traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Tebet yang akan mengarah ke Pasar Minggu saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat, ketersendatan menjelang antrian traffic light. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan Anda, tetap berkonsentrasi pada saat berkendara dan serta perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas normal. Ya pemirsa, akhir-akhir ini cuaca di ibu kota Jakarta tidak menentu. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara, khususnya roda 2 agar selalu membawa jas hujan tetapi tidak berjenis ponco, serta tidak meneduh di bahu jalan maupun di bawah underpass karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Kulantas Polri, angka kecelakaan di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 174 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan 232 luka ringan. Dari 174 kasus laka lantas tersebut, 83% terjadi di jalan non-tol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Brigadir Medina melaporkan dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Timnas Indonesia kini fokus memperbaiki permainan jelang matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan kali ini, Kevin Dix belum bisa bergabung karena masih melakoni pemeriksaan medis. Indonesia menggelar latihan perdana menjelang laga melawan Arab Saudi dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Latihan skuad Garuda berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta pada Minggu sore. 26 pemain besutan Shin Tae-yong mengikuti sesi latihan. Namun Kevin Dix tidak terlihat karena menjalani pemeriksaan medis akibat cedera lutut yang dialaminya ketika debut melawan Jepang. Rencana perubahan formasi dan strategi akan diterapkan oleh Shin Tae-yong demi misi meraih kemenangan atau 3 poin saat menghadapi Arab Saudi. Poin penuh dibutuhkan Timnas Indonesia karena saat ini mereka berada di juru kunci Grup C dengan 3 poin. I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game, especially at home here. Yes. So yeah, if we win this game, we have 6 points and yeah, we're doing a good job. Di putaran kali ini, Indonesia belum pernah meraih kemenangan. J8 Zes dan kawan-kawan meraih 3 kali seri dan 2 kali kalah saat melawan Cina dan Jepang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Timnas Arab Saudi menggelar latihan perdana mereka untuk menghadapi Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam latihan tersebut, Timnas Arab Saudi hanya jalani latihan ringan.
Jelang laga melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Arab Saudi menjalani latihan perdana di lapangan Al-Senayan, Jakarta pada Sabtu kemarin. Latihan perdana Arab Saudi berlangsung di bawah guyuran hujan lebat. Dalam latihan perdana ini, pelatih Herve Renard memberikan latihan ringan bagi anak asuhnya, di antaranya pemanasan dan latihan penguasaan bola. The Green Falcons hadir di Jakarta dengan penuh percaya diri setelah berhasil menahan imbang Australia pada Kamis kemarin. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia kontra Arab Saudi akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 19 November 2024. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo Today hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cika Mutazam. Dan saya Esma Tania, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.